Dalam pembelajaran daring, banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru. Salah satunya dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa aplikasi belajar. Penggunaan aplikasi belajar yang menarik dapat menciptakan pembelajaran daring yang menyenangkan dan menjadi lebih asik. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah video pembelajaran berupa PowerPoint. PowerPoint sangat cocok untuk mempresentasikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Guru bisa menyajikan gagasan atau penjelasan materi pembelajaran melalui slide presentasi yang diubah menjadi sebuah video. Adapun proses pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan materi. Sesuai dengan materi yang kita pilih, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan di daerah tempat tinggal masyarakat. Yang kedua, membuat slide presentasi. Semua materi yang akan disampaikan dituliskan terlebih dahulu ke dalam slide. Kemudian kita bisa mengatur atau mengedit background, gambar, dan animasinya agar terlihat lebih menarik. Lalu yang ketiga, merekam video melalui Zoom Meeting. Merekam video ini dilakukan sebagai penjelasan guru terhadap materi pada setiap slide. Nah, langkah terakhir, guru bisa mengedit hasil rekaman untuk ditambahi berbagai hal, misalnya background dan lain-lain. Ketika semua tahapan sudah dilakukan, maka video pembelajaran siap disampaikan kepada peserta didik. Nah, berikut adalah contoh pembelajaran daring melalui slide presentasi PowerPoint yang sudah diubah menjadi sebuah video. Halo anak-anak hebat! Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pada tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini juga, kita akan belajar pada pembelajaran 1 tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Nah, anak-anak, jenis pekerjaan itu dibagi menjadi 2 berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang coba perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Lalu bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana dan pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahami itu, mari kita mau belajari bersama-sama. Nah, berikut ada contoh jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Ada berkebun teh, yaitu petani teh. Lalu yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah, ada bertani padi atau petani padi. Lalu yang ketiga, ada jenis pekerjaan di daerah pantai. Biasanya mereka mencari ikan atau biasa disebut dengan nelayan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pekerjaan di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi atau pegunungan merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi, seperti di Jawa Barat, banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Sedangkan, pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi seperti di Dieng, Jawa Tengah. Nah, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran. Contohnya ada wortel dan lain-lain. Lalu, tanaman lainnya yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi adalah tembakau dan kopi dan juga masih banyak lainnya. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata atau tempat peristirahatan. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang pekerjaan di daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah merupakan wilayah yang berada
antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Biasanya, tanaman yang dibudidayakan antara lain ada padi, jagung, buah-buahan, dan sayur mayur. Kota-kota besar yang berada di daerah dataran rendah juga banyak membangun gedung-gedung bertingkat. Di dataran rendah, khususnya daerah perkotaan, dengan banyaknya pabrik, toko dan perusahaan, makin banyak karyawan yang dipekerjakan di sana. Perusahaan-perusahaan sendiri biasanya berada di dataran rendah karena mudah membangunnya. Baik itu buruh, karyawan, atau pegawai kantoran, banyak yang bekerja di daerah dataran ini. Nah, hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak yang dijual di pasar yang terletak di dataran rendah. Masyarakat di dataran rendah juga banyak yang menjadi pedagang. Ada yang membuka warung kelontong, membuka warung makan, restoran, kafe, berjualan di pasar, toko, serta berjualan online. Nah, di kawasan dataran rendah ini, masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan juga bisa usaha ternak. Misalnya saja ada ternak ayam, ternak lele, ternak kambing, dan ternak sapi. Nah, usaha ini cocok dilakukan di pedesaan di mana rumput masih banyak. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Pantai ini dimanfaatkan sebagai pariwisata. Pantai bermanfaat untuk sarana liburan keluarga. Biasanya, banyak pengunjung pantai yang bermain, misalnya membuat istana pasir, dan lain-lain. Nah, pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa. Hasil dari tanaman ini, yaitu buah dan daunnya, yang nantinya dapat dijual di pasar. Nah, anak-anak, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Karena penggunaan yang berlebihan itu akan merugikan kita. Nah, berikut ada beberapa usaha untuk kita menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, kita bisa melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang ketiga, kita bisa melakukan penghijauan daerah aliran sungai. Yang keempat, kita bisa menggunakan BBM dengan bijak. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan sampah anorganik. Yang keenam, menghindari teknik ladang berpindah. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pencemaran baik. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, kita bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya berharap kiranya pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa!